Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 2021 0101 04063, Prodi PGMI kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Selanjutnya, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menurut Wikipedia merupakan kurikulum pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sedangkan menurut Priyatni, kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dan penguatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia setelah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Salah satu aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 2013 adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL merupakan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengolahan, serta standar pembiayaan. Priyatni menyatakan, untuk mencapai ketiga kompetensi pada kurikulum 2013, pembelajaran harus dilaksanakan dengan tuntutan ideal berikut. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju pendekatan proses. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju jawaban multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju pembelajaran aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara hard skills dan soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai ing ngarso sung tulodo, ing madya maengkarso tuturi handayani. Yang kesebelas, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah pendidik, peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Kurikulum Bahasa Indonesia 2013, kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 untuk jenjang SD dapat dilihat dalam salinan Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD. Ruang lingkup kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 menurut Priyatni, yakni ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Kompetensi dasar atau KD ranah sikap terbagi menjadi ranah spiritual dan sosial. KD ranah sikap spiritual ini tidak diajarkan, tetapi diintegrasikan dalam KD ranah kognitif dan psikomotorik. Ranah sikap aspek sosial mata pelajaran Bahasa Indonesia berbeda di tiap kelas.
KD ini fokus pada karakter jujur, peduli, cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, kreatif, santun, percaya diri ketika melakukan aktivitas berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Ranah pengetahuan dan ranah keterampilan dalam kurikulum 2013, pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran berbasis teks. Hal ini beranggapan dari asumsi bahwa fungsi pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan memahami dan menciptakan teks. Kemampuan memahami dan menciptakan teks ini berdasarkan fakta bahwa kita hidup dalam dunia kata-kata. Menurut Puskur Dalam Priyatni, kompetensi literasi adalah kompetensi inti pembelajaran bahasa Indonesia dalam memecahkan masalah kehidupan. Inti pembelajaran bahasa Indonesia dalam memecahkan masalah kehidupan. Kemampuan menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam dunia nyata dengan menggunakan teks sebagai alat utama komunikasi. Kompetensi literasi merupakan integrasi dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir kritis, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam yang pertama, komunikasi 90 efektif, yang kedua, melakukan inquiry, yang ketiga, berbagi informasi, yang keempat, mengekspresikan ide, dan yang kelima, memecahkan berbagai persoalan kehidupan secara lebih bermakna. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar ini hal yang diprioritaskan yaitu siswa merasa senang pada saat mengikuti pembelajaran dan siswa tidak merasa terbebani dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Tujuan dari perubahan kurikulum ini adalah untuk menyesuaikan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman agar sistem pendidikan di Indonesia lebih maju dan tidak tertinggal dengan pendidikan di negara lain. Kurikulum Merdeka sendiri menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau SCL, di mana pendekatan tersebut berfokus untuk meningkatkan dari mengembangkan. Kurikulum Merdeka sendiri menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau SCL, di mana pendekatan tersebut berfokus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis peserta didik, di mana pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih aktif, mandiri, serta dapat memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerapan pembelajaran dengan basis kurikulum Merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu dengan pembelajaran literasi untuk dikembangkan dalam pembelajaran menyimak, membaca, dan memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan berbagai penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari materi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.